Pembicaraan tentang kebijakan publik ini lebih diisi oleh retorika dibanding logika. Jiwa kritis yang menjadi habitus seseorang akan mendorong dia pada penegakan prinsip-prinsip keadilan di arena jiwa dan lingkup sosialnya. Dia tidak hanya kritis terhadap pemerintah, tapi peduli pada tatanan berpikir jiwanya sendiri atau keadaan sosial di mana dia berada. Orang yang berjiwa kritis cenderung merasa tidak nyaman dengan kesalahannya sendiri, cenderung tidak senang melihat fenomena-fenomena sosial yang tidak benar, cenderung tidak betah dengan kemandangan gerbong yang ia nahkodai dalam memicu kemajuan. Jadi jelaslah, keberhasilan seseorang dalam mencapai kesuksesan bagi dirinya, keberhasilan seseorang menjadi pendorong perubahan di lingkungannya, keberhasilan seseorang dalam memimpin dalam upaya mencapai kemajuan diawali dari kepemilikannya pada sifat kritis. Kritikan yang muncul pada diri seseorang, baik kritik terhadap diri sendiri maupun sosial dan komunitasnya, sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengalaman serta emosinya. Artinya standar akan berbeda antara orang yang satu dengan lainnya, tergantung dari referensinya, kemampuan, keberanian, dan keilmuan yang ia miliki. Jika mereka yang memiliki jiwa kritis ini adalah bagian dari golongan berpengaruh di lingkungannya, standar kritis dan referensi wawasannya mapan, maka keteraturan serta pola hidup dalam masyarakat tersebut akan mengalami revolusi. Sangatlah penting sifat kritis ini menjadi habitus pada diri seseorang. Seorang pemimpin pemerintahan, pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin lainnya mengawali perubahan dari munculnya ketidaksetujuan pada bab-bab yang berjalan. Perubahan yang hendak ia ciptakan bisa hitam atau putih, tergantung mazhab yang dia yakini. Baik referensinya akan baik outputnya, dan sebaliknya. Nah, saat ini banyak orang kritis terhadap pemerintah, namun diantaranya pembicaraan tentang kebijakan publik ini lebih diisi oleh retorika dibanding logika. Inilah perlunya referensi dalam kritis, karena terkadang menghasilkan bunyi yang tidak beraroma logik. Teori-teori yang mereka konsumsi tidak termasuk baik, karena tiadanya sinkronisasi dengan nilai-nilai logik tadi ya. Orang bodoh, dia bisa menjadi seorang kritikus yang mencuat, tapi karena kurangnya pemahaman pada materi yang dia lihat, analisa yang tidak cukup baik, maka menimbulkan persoalan baru, bukan memperbaiki. Meskipun berangkatnya dibarengi oleh nilai spiritual yang positif, ingin memperbaiki perbaikan versi dia ya. Orang pintar bisa memasak referensi pada dirinya menjadi sebuah kritikan yang bernuansa logis namun berwarna ekonomi ketika diantar oleh moralitas yang memble. Penguasaan ilmu yang dikitari iman akan sangat menentukan aroma dan implementasi sebuah kritikan, baik kritik terhadap diri sendiri, sosial maupun pemerintahan. Banyak kaum kritis terhadap pemerintah. Kita bisa menafsirkan motifnya bila kemudian kelompok kritis ini menyasar ke pemerintahan yang sejatinya sudah berupaya lurus, sementara kritik-kritik yang terlontar tidak logik. Maka bagi yang dikritik tetaplah teguh. Evaluasi kembali kebijakan, jangan-jangan memang salah. Nah, jika dirasa kritikan yang ada hanya bermotif negatif, maka berjalanlah dengan tegap. Kita ingat kisah Nasruddin. Suatu kali Nasruddin bersama anaknya bepergian membawa keledai. Demi menghindari tuduhan orang-orang supaya tidak dianggap sebagai orang tua yang tidak adil, maka Nasruddin mempersilahkan anaknya menaiki keledai terlebih dahulu. Maksudnya nanti gantian, Nasruddin jalan kaki sambil menuntun keledai. Begitu ketemu orang-orang, Nasruddin ini dikritik. Nasruddin, anakmu ini kurang ajar sekali naik keledai, sementara kau bapaknya malah jalan kaki.
Nah, akhirnya ganti ya Nasruddin yang naik keledai dan anaknya yang jalan kaki menuntun keledai. Ketemu lagi orang, Nasruddin kembali dikritik. Nasruddin, tegas sekali kau sama anakmu. Akhirnya berubah polanya. Kali ini dua-duanya yang jalan kaki. Ya, lagi-lagi begitu ketemu orang, Nasruddin dikritik. Nasruddin katanya kau orang cerdas, ngapain kau bawa keledai kalau cuma untuk dituntun? Nah, akhirnya Nasruddin kesel. Ini salah gitu salah kan? Kata Nasruddin kepada anaknya, nah, jika kau nanti punya keledai, jangan pernah kau cukuri keledaimu di depan orang. Bisa-bisa keledaimu tak punya ekor. Nah, cerita ini sesungguhnya menyindir pola-pola kita saat kita dalam menghadapi situasi. Cenderung kebenaran yang kita anut adalah apa yang dikatakan orang lain. Sudut pandang orang lain kadang-kadang menjadi kekhawatiran akan menyalahkan kita. Makanya Aristoteles pernah bilang, to avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Apabila takut untuk mendapat kritikan, supaya terima dari kritikan, kata Aristoteles, jangan mengatakan sesuatu, diam. Jangan melakukan apapun ya. Jangan menjadi apapun. Nah, maksud jangan menjadi public figure atau pejabat ya, pejabat publik. Ini kata Aristoteles. Nah, kita sebagai manusia biasa pasti punya kelemahan. Entah objektif atau subjektif, pasti kritik dari luar itu akan muncul. Jiwa kritis tidaklah muncul tiba-tiba, maka seyogianya pendidikan formal kita membuka peluang terciptanya generasi yang kritis, peduli pada spiral penderitaan rakyat, atau jika menjadi pemimpin bukan menjadi pemimpin yang berarti keras, absolut. Pemimpin yang bijak serta kritikus yang logik adalah dua sisi penting dalam nuansa demokrasi. Waspada bagi Anda yang diposisikan sebagai pemimpin. Godaan tidak sedikit, semakin lama rasa jumawa berpotensi membengkak dan rasa kepedulian berpotensi semakin menipis. Nah, bagaimana mengatasinya? Kali ini kita buka Ronggo Warsito. Beliau ini pujangga dari Jawa kisaran tahun 1800-an. Karya yang akan kita kutip di sini adalah Serat Sabda Tama. Ada pesan yang dia sampaikan, ya kira-kira artinya seperti ini. Berharaplah pada keselamatan hati, lindungilah sesama makhluk hidup. Itulah sarana untuk menghentikan angkara murka, membuang perbuatan yang bukan-bukan, didorong keluar hingga jatuh ke tempat jauh. Menjadi politikus adalah tugas yang mulia, namun di balik itu ada banyak godaan. Mampu atau tidaknya seorang politikus membebaskan diri dari godaan, dari perbuatan buruk, sangat bergantung pada hatinya. Makanya, jagalah selalu hati agar tidak dikotori oleh nafsu. Tumbuhkan dan pupuk kesadaran bahwa politik yang akan diperjuangkan bukan semata politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mencerminkan persembahan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan melalui upaya perjuangan mensejahterakan masyarakat luas. Ada petunjuk dalam Serat Sabda Tama ini, supaya konsisten dengan tekad suci, caranya yaitu ngayo mana sesama tumuwuh, lindungilah sesamamu, lindungi hak rakyat, ciptakan kebijakan yang menenteramkan. Hal ini, kata Ronggo Warsito, merupakan wahana ngendak angkara, sarana untuk menggantikan angkara murka. Dengan sendirinya, niatan buruk atau godaan akan tersisih dengan sendirinya. Politisi, jika dalam keseharian yang dia perbincangkan adalah kemenangan partainya, kelompoknya, yang dia bahas bagaimana menjatuhkan rival politiknya yang karena alasan klasik, misalnya tak memberi dia kursi atau kelompoknya tempat yang menurut mereka enak ya,
maka keangkara murkaan sudah pasti menjadi selimut hatinya. Tapi kalau sehari-hari dia mikirin tanggung jawabnya, bahwa saya dibayar untuk memberikan solusi sosial, bahwa saya punya tugas kenegaraan yang berefek pada kemaslahatan, maka kesucian dia sebagai seorang politikus akan terjaga. Masih berkutat dengan leluhur kita yang memiliki pemikiran-pemikiran original terkait nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya menyoal perilaku. Kita punya kisah pewayangan, ada tokoh Semar dengan kulitnya yang hitam. Kita buka. Saat ini saya dalam perjalanan antara Subang Bekasi ya. Tadi melihat beberapa orang berseragam warna hitam pakaiannya, jadi terinspirasi untuk cerita soal makna di balik warna hitam ini. Nah, ternyata warna hitam ini melambangkan keanggunan, melambangkan kekuatan dan wibawaan secara bersamaan ternyata. Bahkan di antara wali punya filosofi warna hitam ini sebagai lambang bumi. Diyakini bumi merupakan unsur tertinggi di antara 4 unsur lainnya ya. Jadi di antara api, angin, air, dan bumi inilah yang melambangkan unsur yang paling tinggi ya. Kenapa demikian? Yang pertama, bumi itu teguh sifatnya, makanya dalam pewayangan ada yang dikenal sosok Semar juga dengan warna hitam. Semar itu kan tokoh sakti, lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak sombong. Sebagai suatu simbol juga bisa dimaknai sebagai keteguhan hati seseorang, tidak mudah goyah. Kemudian bumi itu tempat tumbuh, unsur lain juga eksis karena eksistensi bumi ya. Air mengalir, dasarnya itu kan tanah atau bumi. Api, angin itu juga bereksistensi di bumi. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan bumi senantiasa memberi persembahan yang baik untuk kita. Keinginan yang kuat, bebas dalam berpikir dan senang berpikir. Barangkali inilah alasan banyak organisasi massa maupun LSM memiliki warna hitam untuk seragam bajunya. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, makna warna hitam dalam simbolisme psikologis juga memiliki arti sebagai suatu perlindungan, bukan hanya tempat untuk tumbuh ya. Sampai kita menjadi bangkai pun ternyata bumi ini melindungi kita. Menjadi spirit dalam jiwanya untuk selalu melindungi rakyat dan masyarakat pada umumnya dari ketidakadilan. Nah, dalam warna hitam juga tergambar karakteristik yang tenang. Demikian teman-teman, semoga jadi inspirasi.